Yang di sebelah kiri saya yang pertama ini, beliau adalah Ibu Anissa Teresia, yang dahulunya beliau sangat dikenal sebagai seorang artis, seniman, ya, musisi juga. Dan bahkan beliau pernah menjadi anggota Dewan DPR RI, ya, di pusat, ya, dari Partai Demokrat. Dan di sebelahnya lagi Ibu Nevi Natalia Nanlohi, beliau juga seorang muallafah, bahkan dahulunya adalah seorang misionaris dan sekarang sudah menjadi penggerak dakwah kita. Alhamdulillah. Sekarang antum mungkin sudah tidak sabar lagi, penasaran, ya, menunggu terus testimoni dari para muallaf ini, terutama dari tokoh-tokoh kita. Maka kita sapa saja langsung. Yang pertama, saya sapa dulu Ibu Anissa Teresia. Apa kabar, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas sekarang nih, Bu? Saya panggil Ibu Anissa atau Ibu Teresia nih? Yang boleh apa aja, Ustadz. Kalau Anissa itu saya kasih di depan nama saya karena saya menemukan ayat yang persis memperjelas posisi ahli kitab. Masya Allah. Di surat An-Nisa 171 dan jawaban bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa di ayat 157 dan 158-nya. Subhanallah. Mungkin pemirsa nih sedang menunggu testimoni dari Ibu Anissa, sharing pengalaman, ya. Boleh mungkin diawali dulu dengan ta'aruf dulu lah. Perkenalkan dulu nama lengkap Bu Anissa Teresia ini kepada pemirsa kita. Tafadholi. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan untuk kesampatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah untuk segala nikmat yang Allah berikan kepada saya atas nikmat iman, Islam, dan ihsan yang insya Allah akan memberikan saya kemudahan untuk mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya lahir di dunia ini dengan kondisi orang tua yang bukan Islam. Orang tua saya Nasrani, keluarga besar saya kebanyakan Katolik, tapi orang tua saya, ibu dan bapak, itu pada saat saya lahir agamanya Kristen Protestan. Saya qadarullah diizinkan Allah untuk mengenyam pendidikan di sistem pendidikan yang lebih banyak dari kesusteran Katolik. Tapi ketika saya SMA dan saya kuliah, Allah izinkan saya di sekolah umum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada saat saya kuliah, Ustadz, salah seorang teman saya, waktu itu sebenarnya waktu saya kecil saya sempat mempertanyakan posisi Nabi Isa dalam konsep Trinitas di dalam agama yang saya dulu diajarkan. Saya diberi nama oleh orang tua saya Teresia Ebena Ezeria Boru Pardede. Dulu waktu kecil kadangkala dipanggil Butet, tapi saya jarang nengok. Dan teman-teman saya lebih sering manggil saya Tere. Dan ketika saya berkegiatan berkesenian di dunia publik dikenal dengan nama keartisan Tere. Tapi ibu saya sendiri dulu sering memanggil saya Teresia. Dan ketika saya memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidup, saya menambahkan surat An-Nisa yang jadi inspirasi saya sebagai nama depannya. Jadi Anissa setelah muslimah Teresia. itu, ya, iya, dikasih nama Anissa begitu. Betul. Baik, kalau tidak salah dulu Bu Teresa ini sebelum muslimah terkenal sebagai seorang artis, ya, penyanyi, ya, dan juga pemain musik, ya. Boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa, Bu? Baik, jadi sebenarnya sebelum saya aktif di dunia keartisan, qadarullah Allah udah memperkenalkan saya dengan Islam. Jadi waktu saya kuliah, waktu itu di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok, saya diizinkan Allah untuk berdiskusi dengan salah seorang teman saya yang neneknya adalah seorang mualaf, tapi dia sudah Islam, ya, gitu. Kita membahas tentang topik
yang agak seru waktu itu sebagai anak kampus ya, membahas tentang eksistensi alam semesta dan siapa pemiliknya. Karena waktu itu saya sudah katekisasi juga waktu itu dan sudah didogmakan dengan optimal bahwa konsep Trinitas adalah tiga dalam satu, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dan itu terus menerus internalisasi ke dalam pemikiran saya. Maka saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Betul. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang 28. ada 28 plus 31 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi karena saya pikir sudah waktunya kalau udah urusan bicara tentang ketuhanan Yesus, ya udah bukan yang harus dipertanyakan. Qadarullah, teman saya ketika kita sedang berdiskusi tentang eksistensi kehidupan dan siapa pemilik alam semesta ini, dia mengatakan, jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Saya pikir, bukannya kamu mengakuinya. Dulu saya belum menyebut dengan Nabi, malah Muhammad gitu saya bilang. Iya, tapi Nabi Muhammad itu Nabi terakhir kami. Dan Yesus juga Nabi. Maksudnya, iya, Yesus kita akui sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya, lihat aja Al-Quran. Padahal dari situ saya memulai riset saya, Ustadz, tentang siapa sebenarnya Nabi Isa, Yesus yang ada di Al-Quran, dan itu yang mengantarkan saya, alhamdulillah, ke jalan tauhid ini. Subhanallah, luar biasa. Pengalaman Bu Teresa ini seorang pelajar tulen, kemudian seorang artis, seorang penulis, seorang musisi juga, bahkan aktivis partai juga, Masya Allah. Ya sekarang tidak lagi, tapi di situ beliau ini diberikan sebuah hidayah oleh Allah dengan jalan mengkritisi ajaran agama sebelumnya dari hasil perbincangan dengan seorang ibu nenek ya yang sudah mu'allafah ya. Teman saya ya. Teman itu tadi ya, yang neneknya mu'allafah itu ya. Dan dia memberikan penjelasan yang jelas tentang kedudukan Nabi Isa di dalam agama Islam. Subhanallah. Memang Bu Teresa, terlalu banyak orang yang dapat hidayah dengan pemikiran ini ya. Ketika kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, memang betul Nabi Isa itu sangat dimuliakan dalam Islam. Bahkan sering kita katakan bahwa tidak sah imannya orang Islam apabila mereka tidak percaya kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Tapi dalam kapasitasnya bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan, sebagai Rasul. Allah katakan dalam Al-Quran itu, la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita umat Islam itu tidak boleh membeda-bedakan di antara para rasul, termasuk Nabi Isa. Jadi kalau kita ingkar terhadap kerasulan Nabi Isa, maka tidak sah imannya orang Islam itu. Ternyata itu yang paling banyak membuat saudara-saudara kita dari umat lain mendapatkan hidayah, termasuk Ibu Teresa. Akhirnya setelah masuk agama Islam itu, karena kebetulan ada semacam pembelaan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa itu siapa dan bagaimana, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 157, ya Allah mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lakum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa
Tapi Nabi Isa kata Allah, barrafa'allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Dia diangkat ruh dan jasadnya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dibunuh dan disalib waktu itu adalah bukan Nabi Isa tapi orang lain yang dimiripkan oleh Allah seperti Nabi Isa. Nah, maka dari situlah Ibu Teresa ini terinspirasi karena ditemukan itu penjelasannya dalam surat An-Nisa, maka di depan nama Teresia itu dikasih nama An-Nisa setelah muslimah gitu ya. Subhanallah. Terus apa yang Bu Anissa rasakan setelah muslimah itu? Alhamdulillah Ustaz, ketika saya sudah bersyahadat, yang saya rasakan adalah saya tenang dalam pemahaman, saya sudah tahu siapa Tuhan saya. Subhanallah. Kalau dulu bingung, ini yang mana satu dari antara yang tiga gitu. Tapi Alhamdulillah dengan membaca terjemah Al-Quran waktu itu, Allah mudahkan mendapat ilmu juga dengan beberapa buku referensi. Salah satunya adalah bukunya Ustadz Ahmad Didat, The Choice. Lalu juga ada buku Asal Usul Manusia yang ditulis oleh Profesor Maurice Bucaille yang menemukan jasadnya Fir'aun yang ditenggelamkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada beberapa buku lainnya yang akhirnya makin memperjelas gitu. Dan Alhamdulillah sejak itu saya merasa tenang. Tapi qadarullah Ustadz, saya belum kafah lah ya, bisa dibilang begitu. Dari tahun 2000 saya bersyahadat, qadarullah tahun 2013 saya mendapat kode keras dari Allah ketika melihat ayah saya yang sebelumnya saya kenal ayah saya itu seorang Kristiani, lalu ternyata dia juga bersyahadat, tapi di ujung hidupnya sebelum berpulang, qadarullah Allah cabut hidayah menjadi orang yang mundur ke belakang. Nauzubillah. Itu yang membuat saya berpikir keras dan alhamdulillah ketemu di suratnya Al-Baqarah 208 ya Ustaz ya, harus kafah ya Ustaz. Kafah ya. Nah, disitulah yang menjadi titik balik saya, lalu saya memperbaiki semua, saya tutup aurat dan alhamdulillah dari situ Allah izinkan saya ketemu salah satu mursyidah yang memang membersamai saya. Qadarullah baru bulan lalu meninggal dunia. Jadi sama Umi Irma saya diajarkan membaca ayat Al-Quran yang tadinya saya belum pernah bisa selesai baca. Iqra tuh nggak pernah selesai Ustaz. Masya Allah. Qadarullah lewat beliau saya diizinkan khatam Quran dan ketemu bulan Ramadan saya diizinkan iktikaf di masjid dan dari situ lengkap sudah Allah kasih. Dan saya dikasih surprise sama suami ke Tanah Haram. Subhanallah. Jadi itu nikmatnya. Luar biasa. Jadi dari kisah tadi ternyata ayah sempat masuk Islam gitu ya. Mana lebih dulu, Bu Teresia, Bu Anissa atau ayah dulu? Ternyata ayah saya lebih dulu. Tapi tidak tahu, keluarga nggak tahu kalau beliau sudah Muslim. Iya. Masuk Islam itu. Karena waktu itu memang ayah dan ibu sempat separate. Gitu. Oh begitu. Jadi ketika saya tahu beliau sudah lebih dulu Islam. Tapi di akhir hayatnya justru malah mundur gitu ya. Iya, adik saya seorang yang belajar teologi, Ustadz, ada kelompok pelayanan umatnya masuk ke rumah sakit. Oh begitu. Jadi dan ayah saya salah satu yang ditarget. Oh Masya Allah. Ya semoga ya kalaupun nanti tidak jumpa lagi ya itulah qadarullah ya. Takdir Allah yang harus kita ikhlas menerimanya. Tapi ada yang menarik lagi dari pengalaman Bu Anissa atau Bu Teresia. Setelah Ibu menjadi muslimah itu kan belakangan banyak berkecimpung dalam dunia pergerakan, termasuk sempat masuk ke partai politik dan terdaftar juga sebagai anggota parlemen di DPR RI tahun berapa itu? 2009 Ustaz. 2009. Tapi di tengah jalan kenapa orang kan di mana-mana nyogok pun mau dia untuk jadi anggota dewan, ya kan? Kampanye di mana dia sogok dengan keluar biaya banyak. Tapi aneh ini Bu Teresa ini kok malah minta mundur dari parlemen. Itu apa yang menyebabkan hidayah apa yang datang ke Bu Teresia waktu itu? Qadarullah pada tahun 2011 ibu saya divonis kena kanker Ustaz. 2010 akhir sih sebenarnya sudah mulai ada gejalanya dan 2011 itu sudah rajin ke rumah sakit dan di saat yang bersamaan ayah kami juga sakit itu dan saya juga merasakan banyak kepenatan di dalam sana karena memang yaitu
pertarungan antara yang hak dan yang batil banyak sekali di dalam sana, dan sifatnya kolektif kolegial, jadi banyak-banyakan orang baik atau banyak-banyakan orang yang tidak baik gitu. Jadi cukup panjang perjuangannya, dan di saat yang bersamaan kedua orang tua saya sakit, qadarullah 2012 ibu saya meninggal. Jadi sebelum Non-muslim ya, non-muslim. Tapi yang menarik, sebelum ibu saya meninggal itu ibu saya berpesan, pertama, nak kalau jadi Islam yang taat. Kedua, nak berjuang bisa di mana aja. Dan itu yang insya Allah jadi salah satu bekal saya sampai sekarang, bahwa ya memang harus menunjukkan totalitas gitu. Masya Allah. Dan ternyata medan dakwah itu lebih luas lagi daripada Parlemen sekedar di parlemen. Subhanallah. Makanya Jadi saya mengundurkan diri 2012. jadi sudah, padahal modal belum kembali tuh ya. Alhamdulillah saya nggak pakai modal, Nggak pakai Ustaz. modal, Dari ya? segi Subhanallah. finansial, Iya. cuman biaya operasional. Tapi yang saya dulu tekankan adalah bagaimana ilmu saya kuliahnya memang komunikasi politik, dan memang saya dulu berharap dengan ilmu yang saya dapatkan saya bisa bermanfaat gitu. Apalagi Bu Anissa dulunya seorang artis, tentu dikenal ya. Kalau kita buka di YouTube ya sangat terkenal lah beliau ini. Jadi untuk menggait suara itu tentu gampang lah ya. Jadi public figure Indonesia mudah sekali untuk meraih suara. Tapi subhanallah, hidayah Allah berikan kepada beliau banyak. Semua lewat keluarga, lewat orang tua. Beliau ternasihati sendiri, di samping melihat kenyataan di masyarakat, ternyata menurut cerita beliau tadi jauh lebih bermanfaat dakwah di masyarakat ketimbang duduk di parlemen sana. Dan sekarang sudah Bu Anissa buktikan ya, sehari-hari dakwah ya, dakwah dan terutama mendampingi para mu'alaf, dan beliau bikin komunitas namanya Sister Villa ya, yang dalam komunitas ini umumnya para mu'alaf dan mu'alafah ya Bu Anissa ya. Jadi luar biasa pemirsa. Sebenarnya ingin kita gali lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman religi beliau, bagaimana kiprah beliau di masyarakat, tapi waktu kita yang terbatas, dan di sebelah beliau ada lagi yang mau kita dengarkan testimoninya. Dan saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Anissa. Nanti kita bincang-bincang lagi sedikit, ada nanti konklusinya dari pengalaman spiritual Bu Anissa. Nah, saya berikan waktu kepada Ibu Nevi. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang udah saya panggil Ustazah saja ya. Karena memang sudah jadi Ustazah ya. Walaupun Masih belajar, umurnya di dalam agama Islam. Boleh pemirsa Naba TV ini, Ustazah sudah merindukan ya, selalu menanti-nanti testimoni para mu'alaf ini, apalagi tokoh-tokoh ya. Mungkin saya minta sedikit sharingnya, diawali dengan perkenalan dulu, silakan Ibu Nevi. Ya, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat iman Islam yang telah Allah berikan kepada hambanya yang hina ini. Salam dan salawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Nevi Natalia Nanlohi. Saya berasal dari Kristen Protestan, dan dulunya saya adalah seorang tadi sudah sempat disebut misionaris. Ya, saya pendeta 14 tahun dan di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi ketika pendeta itu umur 24 tahun, tapi justru ketika menemukan Islam umur 42 tahun. Dibalik. Tinggal dibalik saja. Subhanallah, Masya Allah. Aktivitas Itu nama Islamnya sekarang apa? Oh ya, nama setelah bersyahadat, lalu Natalia itu diganti dengan Amalia. Diharapkan itu menjadi sebuah doa untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Amin. Semoga itu semakin melengkapi nikmat iman Islam dan perjalanan saya untuk mempertahankan iman Islam. Subhanallah. Tapi keluarga memang semuanya non-muslim ya? Iya, keluarga saya semuanya non-muslim, belum ada yang Islam, dan itu juga menjadi pergumulan saya. Maka juga menjadi doa-doa dalam setiap sholat ya. Ketika selesai sholat itu selalu yang saya dipanjatkan, semoga Allah juga tidak hanya memberikan hidayah itu kepada saya, tapi juga kepada keluarga besar, karena memang belum ada yang masuk Islam. Masya Allah. Berarti Ya. Ibu Nevi orang pertama dari keluarga yang muslimah ya? Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Dan lagi ketika
berproses di dalam Islam itu sebenarnya saya ditanyakan oleh seorang teman saya masa kecil. Pertanyaan itu sederhana sekali. Mungkin dia melihat kiprah saya dalam kegiatan Kristen ya, dalam kegiatan penginjilan. Lalu mungkin disitulah saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan. Dia bertanya bahwa apa sih sebenarnya yang kamu pahami tentang Islam? Dari pertanyaan itu kemudian bergulirlah banyak pertanyaan, perdebatan kurang lebih sepanjang 2,5 tahun. Jadi sampai akhirnya titik baliknya adalah ketika saya sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang kebenaran Islam. Islam tak terbantahkan, Islam itu benar, hanya dalam hati ini belum tergerak untuk mengimani Islam. Cukup sebatas pikiran, belum sampai ke hati. Maka saat itu dalam pergumulan 2,5 tahun itu saya menemukan bahwa memang benar banyak orang mungkin tahu tentang Islam, tetapi banyak juga yang tidak bisa untuk masuk Islam karena betul hidayah hanya milik Allah. Betul. Maka saya bersyukur bahwa saya adalah salah seorang yang Allah pilih untuk menerima hidayah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya merespon tentang hidayah ini? Maka ketika mengcompare Alkitab dan Al-Quran, banyak hal yang saya dapatkan, tapi pada satu titik saya dipertemukan dengan surat Al-Fatihah yang dimana Allah benar-benar membuat saya untuk meyakini jalan yang lurus itu, yang setiap kali wajib kita mendoakan, yang dulunya seringkali doa itu yang saya ingkari ya, tapi akhirnya Allah mempertemukan itu dalam surat Al-Fatihah, dan akhirnya semakin mantap setelah melakukan banyak upaya riset, kemudian banyak melakukan pendalaman-pendalaman sendiri ya, dengan mengcompare Al-Quran dan Alkitab. Saya sampai pada satu titik, kalau dalam Al-Quran mengatakan ketika telah ditemukan yang hak, maka orang berbondong-bondong dengan sukarela masuk Islam, tapi ada juga walaupun sukarela dan terpaksa pasti masuk Islam. Saya termasuk kategori yang kedua, terpaksa. Kenapa? Karena saya kalau tidak memaksakan diri saya masuk Islam, mungkin saya akan menjadi golongan orang-orang yang hanya tahu tentang Islam, tetapi orang yang tak tersentuh hidayah. Maka ketika itu saya temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ya. Saya tuh bertanya begini, kenapa harus Islam yang kafah? Kenapa Allah tidak mengatakan masuk Islam lah? Nah, itu yang menjadi sebuah titik balik bahwa ada apa dengan kafah ini. Sehingga akhirnya, oh ternyata kafah adalah ketika saya memahami Islam tidak cukup hanya sekedar pikiran, Ustaz. Tapi tentu lebih lanjut membuka hati untuk bisa menerima hidayah, dan hidayah itu ternyata hanya bisa diterima oleh hati yang benar-benar tunduk kepada Allah. Dan itu sama dalam Alkitab, dan sama seperti yang nabi-nabi, semua nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam memuat itu di dalam tulisan itu atau perkataannya Nabi Isa dalam Alkitab. Maka saya memantapkan hati, walaupun waktu itu hati masih berat sekali, tapi saya katakan ada seorang ustadz dan juga teman masa kecil saya ini, saya bismillah ingin syahadat. Saya katakan, maka pada tanggal hari Rabu 6 Januari 2016 tepatnya di Surabaya, saya bersyahadat. Lalu saya mulai masih tergelitik dengan kafah itu, saya terus mencari. Maka ketika selesai syahadat itu, saya katakan bahwa saya nggak bisa begini aja. Saya tidak mau menjadi golongan umat Islam yang tidak paham Islam. Maka saya mencoba mencari untuk belajar, dan alhamdulillah 2017 Januari 2017 Allah mengantarkan saya ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta Selatan, dan sampai saat ini saya belajar di situ. Masya Allah. Lalu sebagai ungkapan syukur saya untuk hidayah yang Allah berikan, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saya tahu bahwa
dengan gerak dakwah, insya Allah Allah memberikan hidayah juga bagi keluarga. Jadi sebenarnya dakwah ini semata-mata supaya mohon ridho Allah, dimudahkan hidayah untuk keluarga saya. Dan juga dengan bersama dengan suami kami membuat sebuah gerakan, yaitu gerakan Islam untuk semua, adalah sebuah upaya dakwah kepada orang-orang non-muslim. Setidak-tidaknya mereka tahu tentang indahnya Islam. Perkara hidayah mereka mau masuk Islam atau tidak itu bukan urusan saya, tapi itu adalah hidayah dari Allah. Maka tugas kewajiban saya adalah bagaimana menyampaikan Islam setelah sudah Islam ini, sehingga Islam itu memang benar indah, dan Islam itu agama yang patut untuk diikuti, dan agama yang merupakan agama kasih sayang. Subhanallah. Wah, luar biasa ini, panjang sekali pengalaman Bu Nevi yang begitu menarik. Tadi masih seputar pengalaman mau perkenalan, tapi beliau sudah lanjutkan sampai kepada testimoni bagaimana mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah menjelaskan siapa beliau yang sesungguhnya. Tadinya gitu ya, beliau seorang aktivis dari agama lain, itu luar biasa. Dan yang paling menarik tadi pemirsa, beliau dengan kesadaran pribadi ingin mengcompare ya antara kitab suci umat Islam dan kitab suci yang sebelumnya itu. Lalu dari situ beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mempelajari Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Kalau boleh tahu Ibu Ustazah Nevi, apa yang memotivasi Bu Nevi dulu untuk mengcompare antara kitab suci agama Islam dan Kristen itu? Ya, pertama adalah ketika saya mencari tahu dulu apa sih, kan mereka mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa tentang keilahian Yesus lah, ya, ketuhanan Yesus dipertanyakan. Kemudian bagaimana Tuhan sendiri menyampaikan, memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan itu Esa satu. Lalu itu ada di Al-Quran, juga ada di Alkitab. Pertanyaannya adalah tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin dua-duanya salah. Mesti ada salah satu yang benar dan salah satu yang mungkin tidak tepat. Maka saya perlu melakukan compare. Dasar itulah yang dimana saya membuat sebuah riset sampai pada satu titik bahwa ketika membaca Al-Quran, karena saya tahu Al-Quran itu sama dengan Alkitab bahasa Ibrani, dari kanan ke kiri, dari belakang ke depan, maka saya tidak salah membuka, insya Allah. Maka ketika saya buka, saya langsung dipertemukan sama Allah untuk semua pertanyaan yang selama ini saya hujat atau yang saya pungkiri kebenarannya, yaitu jalan yang lurus. Bagi saya saat itu adalah jalan yang lurus ini ada pada agama saya sebelumnya. Ternyata ada dalam Islam. Nah, bagaimana saya membuktikan? Maka itu saya melakukan upaya riset, dan riset ini supaya adil. Ya, namanya kan kita mengemukakan kebenaran, tidak boleh tidak boleh hanya menurut saya, perasaan saya, tapi itu harus secara tepat, logika. Ada konsep, lewat konsep lah. Ada konsep. Jadi ketika menemukan kebenaran dalil itu, saya katakan nggak bisa enggak, ini saya harus benar-benar berada pada keyakinan yang dimana Nabi Isa alaihissalam justru yakini itu, kalau saya memang ingin jadi pengikut Nabi Isa yang sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah ternyata kan Islam juga tidak sempurna imannya apabila tidak mengakui salah satu nabi. Tapi kalau di sebelumnya bahkan ada 2 nabi yang tidak diakui. Ya, dan itu menjadi salah satu alasan saya, Ustaz. Sehingga saya katakan bahwa mungkin masih banyak di luar sana saudara-saudara saya yang belum Islam ini, mereka wajib tahu tentang kebenaran ini. Perkara nanti agama mereka seperti apa gitu ya, saya kemudian gimana reaksi mereka, saya anggap itu sebagai sebuah resiko. Masya Allah. Karena itu kita menyatakan kebenaran, Nabi saja menanggung resiko itu. Betul. Kenapa kita menghindar dari resiko? Yang penting kita menyampaikannya secara bahasa yang baik. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan bahasa yang sangat baik. Ya, jadi saya belajar semua dari Al-Quran. Subhanallah. Secara implisit Bu Nevi dan juga
Ibu Anissa Teresa ingin mengatakan kepada pemirsa terutama yang non-muslim, sebenarnya sudah waktunya kita membuka diri untuk mempelajari konsep-konsep agama lain. Jadi kita membuka diri, pelajarilah agama orang lain sebagai wacana pemikiran, wacana ilmu pengetahuan kepada Anda semuanya. Soal Anda nanti akan diberikan petunjuk apa tidak oleh Allah, itu adalah urusan pribadi masing-masing dan juga urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ingin beliau katakan barangkali sudah waktunya kita mengkaji kebenaran. Bahwa kebenaran itu tidak diukur, tidak dilihat dari jumlah pengikut suatu agama yang banyak atau sedikit. Bukan itu parameter kebenaran suatu agama. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti faktor kebanyakan orang yang mayoritas, maka boleh jadi orang yang banyak itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita akan menemukan kebenaran yang hakiki kalau kita hanya melihat jumlah penganut agama ini paling banyak, barangkali itulah kebenaran. Tidak. Maka yang ingin beliau pesankan tadi, mari kita mempelajari konsep-konsep agama itu, karena kebenaran suatu agama diukur dari sejauh mana sumber-sumber agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan beliau berdua, melakukan sebuah riset tadi ketika membandingkan dua kitab suci ini, yang mana yang bersumber dari Allah, yang mana yang tidak. Akhirnya ditemukan kebenaran itu ada dalam Al-Quran ketika beliau buka pertama kali dalam surat Al-Fatihah. Begitu Ustazah Nefia. Subhanallah, memang pemirsa belakangan ini mungkin karena tuntutan zaman, di mana sekarang ini bukan lagi ini zaman ilmu, ya. Dan apalagi ilmu itu sudah sangat dekat dengan kita, teknologi itu sekarang sangat mudah kita akses. Nah, saya pikir memang sudah waktunya setiap umat beragama, baik dia yang sudah muslim sekalipun, membuka diri untuk mengetahui seluk-beluk agama orang lain sebagai wacana ilmu pengetahuan, agar Allah memberikan kita hakikat kebenaran itu sendiri. Nah, beliau berdua ini sudah melakukan sebuah penelitian itu, dan akhirnya Allah tunjukkan kepada beliau berdua kebenaran itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Betul begitu ya Ustazah ya? Nah, terus dari sudah dapat hidayah begini, apa target-target yang Ustazah Nefi lakukan sekarang untuk kan gini, ada namanya tahadus bin nikmah, ya kan? Kita mendapatkan nikmat dari Allah kan bukan hanya membuat pribadi kita. Bagaimana nikmat ini juga kita ceritakan kepada orang lain gitu. Apa yang Ibu Nefi lakukan dalam rangka tahadus bin nikmah ini? Ya, alhamdulillah. Bismillah. Yang pertama saya lakukan adalah tadi yang saya sudah sempat ceritakan, bahwa bagaimana saya mengejawantahkan atau mewujudkan hidayah itu dalam bentuk tindakan yang konkret, adalah ketika menyampaikan tentang Islam yang indah, terutama kepada orang-orang mayoritas non-muslim, lewat tulisan, lewat kegiatan dialog, kemudian juga dalam kesempatan taklim, dalam kesempatan tablik akbar, mungkin kepada yang non-muslim lewat tulisan ya, kemudian lewat aksi kemanusiaan. Kita menampilkan dulu praktek hidup umat, praktek hidup Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin itu penting, sehingga orang bisa melihat, oh ya betul, memang Islam itu indah. Lalu dan dia masuk Islam itu ternyata memang berubah gitu ya. Iya, dan ketika saya masuk Islam harus ada perubahan, seperti itu, perubahan yang lebih baik, terutama untuk bagaimana menampilkan Islam yang benar di hadapan makhluk, dan juga bagaimana sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, memperlakukan hidup ini dengan lebih Islami lagi. Lalu tidak sampai di situ juga, bagaimana supaya paling tidak keluarga saya, mereka bisa lihat bahwa ada perubahan yang real, yang nyata dari diri saya ketika Islam. Lalu kemudian mereka akan melihat bahwa saya ingin mengajak mereka untuk masuk Islam. Pertama-tama adalah saya tetap mengatakan kepada mereka bahwa saya ini tidak lari dari kehidupan mereka.